Jalan terjal ekonomi Timor Leste setelah 25 tahun lepas dari Indonesia. Masalah sesungguhnya adalah apa yang terjadi ketika pendapatan dari minyak habis. José dos Santos pernah menjadi saksi kemajuan Timor Leste. Sebagai mandor konstruksi di Dili, ia terlibat dalam pembangunan gedung-gedung yang menandai era baru setelah melepaskan diri dari Indonesia hampir 25 tahun lalu. Kini, Dos Santos berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai sopir minibus. Hidup susah sejak pandemi COVID-19, keluhnya kepada kami. Pekerjaan susah didapat di Dili. Pekerjaan bangunan kebanyakan dari Cina dan Indonesia. Timor Leste telah banyak berkembang sejak resmi menjadi negara merdeka di tahun 2002 setelah jajak pendapat PBB pada tahun 1999 yang diwarnai kekerasan. Namun, dampak ekonomi dari ratusan tahun penjajahan Portugal dan 24 tahun pendudukan Indonesia yang represif masih terasa. Pengangguran dan kemiskinan yang tinggi menjadi kontras dengan harapan awal akan kemakmuran. Sepertiga dari 1,3 juta warga Timor Leste hidup dalam kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, dan kematian anak yang bisa dicegah masih merajalela. LSM lokal, Lau Hamutu, dalam laporannya menyatakan anak-anak kita adalah yang paling kekurangan gizi di wilayah ini. Kekurangan gizi dan pendidikan akan menghalangi mereka menjadi warga yang produktif nantinya. Ketergantungan berat Timor Leste pada cadangan gas lepas pantai menjadi ciri khas. Butuhkan sumber daya, begitu kata Lau Hamutu. Negara-negara kaya sumber daya alam seringkali kesulitan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi ini meliputi minimnya pengembangan sektor lain, harapan tak realistis pada pendapatan, dan utang berlebihan. Para pemimpin dan warga Timor Leste menyadari pentingnya verifikasi ekonomi, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Sektor-sektor yang memanfaatkan keindahan alam dan kekayaan budaya memiliki potensi yang besar. Namun, minimnya infrastruktur, tenaga ahli, dan birokrasi yang rumit jadi penghambat. Kami memang sudah merdeka, tapi secara ekonomi masih belum merdeka. Begitu kata seorang mahasiswi Universitas Nasional Timor Leste, mengacu pada ketergantungan negara pada impor. Kami tidak punya pabrik-pabrik, infrastruktur juga belum memadai. Ekonomi kami masih sulit untuk berkembang, begitu ujarnya kepada Tiga Pilar. Para ahli juga mengingatkan bahwa dana perminyakan, sumber utama pendapatan Timor Leste, saat ini senilai 16 miliar US dollar. Berisiko akan habis di awal dekade 2030-an. Dana yang membiayai lebih dari 80% anggaran negara ini telah banyak terkuras sejak tahun 2007. Proyek Greater Sunrise di perairan antara Timor Leste dan Australia digadang-gadang mengisi kembali dana tersebut. Namun, proyek ini menemui hambatan, termasuk biaya yang besar dan tantangan teknis. Partisipasi Angkatan Kerja Timor Leste juga stagnan antara 2013 hingga 2021, sekitar 30,5% menurut laporan Bank Dunia. Bank Dunia mencatat Timor Leste memiliki tingkat partisipasi terendah dibanding negara-negara kecil lainnya yang disurvei. Angka ini jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara pada tahun 2021 atau 66,1%. Rendahnya penyerapan tenaga kerja berkaitan erat dengan ekonomi yang bertumpu pada sektor migas yang tak mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Bank Dunia dalam laporannya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Timor Leste rata-rata 4,1% pada tahun 2024 dan 2025.
Pertumbuhan ini didorong oleh meredanya inflasi dan investasi pemerintah di sektor infrastruktur. Namun, Bank Dunia mengingatkan fokus pemerintah pada infrastruktur belum tentu berdampak langsung pada lapangan kerja. PBB menyatakan ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan yang dibutuhkan proyek infrastruktur dengan kemampuan tenaga kerja lokal. Selain itu, proyek infrastruktur seringkali hanya menyediakan lapangan kerja jangka pendek sehingga tidak banyak membantu menurunkan tingkat pengangguran secara jangka panjang. Penggunaan kontraktor asing yang membawa tenaga kerja mereka sendiri juga membatasi kesempatan kerja bagi warga lokal. Hal ini sejalan dengan keluhan semua rakyat Timor Leste. Ketimpangan pembangunan juga jadi masalah. Salah satu mantan pejuang gerilya dan aktivis semasa melawan pendudukan Indonesia menilai fokus pembangunan terlalu terpusat di Dili. Ini yang mendorong pengangguran tinggi karena warga desa berbondong-bondong ke kota mencari kerja. Setiap tahun, 8.000 sampai 10.000 lulusan baru masuk ke pasar kerja, tapi lapangan pekerjaan tidak ada. Begitu ujar masyarakat Timor Leste. Ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan Timor Lorosae jika pemerintah tidak berinvestasi pada infrastruktur yang adil. Pertanian adalah kunci, namun sektor ini terabaikan. Bagaimana kita bisa membangun negara kalau sektor ini tidak ada investasi? Timor Leste gencar mencari investasi asing untuk menggerakkan perekonomiannya. Australia sebagai tetangga menggelontorkan 76 juta dolar dalam program Official Development Assistance untuk periode 2023-2024. Dana ini dipakai membangun infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.